bagi kaum muda, penuhi panggilan tugas mulia, sing-singkan lengan baju untuk nusa, berkarya bagi tanah air tercinta, mengolah sawah, hutan lautan, merawat sumber daya kehidupan, satukan tekad, gelora dan semangat, membangun bangsa yang makmur dan berdaulat, musyawarah menjadi pandu harga, adat istiadat lestarikan sukma budaya, gotong royong sandaran bersejarah, keadilan sosial tujuan bersama, bebaskan desa dari jerat kemiskinan, wujudkan kemandirian sandang pangan papan, bergandeng tangan tulus ikhlas berjuang, mengabdi desa membangun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukadi Sanom, pendamping lokal desa Campagaya. Kali ini kita berada di Desa Campagaya, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Hari ini kita akan melakukan diskusi dengan tema pengentasan kemiskinan ekstrim bersama Bapak Kepala Desa. Ayo kita langsung saja ke dalam, ke ruangan Bapak Kepala Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang saya sampaikan tadi, sobat desa, bahwa kita sekarang ada di Desa Campagaya. Kali ini saya sudah ada Bapak Kepala Desa Campagaya, Bapak Amri Untung. Beliau baru saja terpilih di Pilkada serentak tahun 2021. Yuk, langsung saja kita diskusi dengan Bapak Kepala Desa Campagaya. Tema kita hari ini Pak Desa soal pengentasan kemiskinan ekstrim. Sekarang ini di Kementerian Desa ada namanya program SDGs, yaitu Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan di desa. Salah satu tujuannya itu Pak Desa, itu tidak ada lagi kemiskinan di desa. Tapi data yang ada sekarang ini kurang lebih 14 juta itu penduduk miskin yang ada di desa. Kemudian 24,4% stunting, kemudian anak putus sekolah itu di angka 75.000, ini yang cukup besar. Saya kira kami dari pendamping ini ingin mengetahui apa sih pendapat Pak Desa soal angka atau data yang saya sampaikan tadi. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Pak pendamping berkaitan dengan data-data yang ada di Desa Campagaya, mulai dari penerima BLT kemarin itu sebanyak 234 orang, kemudian PKH 63 orang, dan BNT 166 orang. Dan ini adalah merupakan data-data yang saya anggap sangat akurat. Dan kenapa? Karena ini berdasar dari apa yang dilakukan oleh pendata kami untuk terjun ke masyarakat, melihat secara langsung kepada siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Kemudian berkenaan dengan langkah kami selaku kepala desa untuk mengentaskan kemiskinan khususnya di Desa Campagaya ini adalah tentunya ada memang strategi yang kami lakukan selama ini. Yang pertama adalah kami mencoba untuk memperluas lapangan kerja khususnya di Desa Campagaya. Kemudian yang kedua, meningkatkan peredaran modal usaha kepada masyarakat yang membutuhkan modal. Kemudian menempatkan pencari kerja pada tempat yang tepat sasaran. Kemudian yang keempat, langkah yang keempat yang kami lakukan adalah memilih pencari kerja untuk membuat usaha sendiri. Dan yang kelima, memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Dari kelima
langkah ini kami anggap sangat strategis untuk menentaskan kemiskinan khususnya di Desa Campagaya, karena ini adalah merupakan sebuah kerja kami, usaha kami supaya tahun 2023 ke depan paling tidak ada memang usaha untuk tidak ada lagi yang namanya kemiskinan, karena di tahun 2021 itu angka 14,64 juta penduduk miskin di seluruh Indonesia, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa mudah-mudahan dengan program-program kami yang kami lakukan ini itu bisa menjadi acuan ke depan supaya penentasan kemiskinan khususnya di Desa Campagaya ini kami dapat. Pak Desa, menarik sekali saya tadi menangkap apa yang disampaikan soal peningkatan ekonomi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat di desa. Ini soal pembukaan lapangan pekerjaan, kemudian pemberian modal. Saya kira apakah ini sudah sesuai dengan perencanaan yang Bapak lakukan, mulai dari visi misi masuk ke PDMDes dan RKPDes desanya Bapak, sehingga program ini ada. Seperti apa Pak Desa? Ya, artinya sebelum kami masuk mencalon ada memang visi misi yang kami buat sebagai langkah untuk setelah kami terpilih visi misi itu kami wujudkan dan kami terapkan. Dan alhamdulillah dari program-program yang kami sebutkan tadi itu ada dalam visi misi kami. Jadi mudah-mudahan dengan langkah ini, dengan visi misi ini bisa kami wujudkan dan kesejahteraan masyarakat bisa jauh lebih baik dibanding dengan tahun-tahun kemarin. Karena cuma saja kita harus memberikan dorongan kepada masyarakat supaya lebih giat dan aktif dalam setiap kegiatan yang dilakukannya untuk penentasan kemiskinan khususnya di Desa Campagaya ini. Oh iya. Pak Desa, pertanyaan selanjutnya saya ingin gali dari Pak Desa ini di desanya. Di sini apakah masih ada masyarakat yang dalam kategori miskin ekstrim? Artinya jika tidak ada intervensi dari pemerintah, bisa-bisa masyarakat tersebut bisa mati kelaparan atau misalkan yang hal-hal ekstrim yang akan terjadi, sehingga menurut Kementerian Pusat bahwa miskin ekstrim ini harus segera diintervensi melalui dana desa, karena tahun depan Pak Desa insya Allah itu masih ada sebenarnya bantuan langsung oleh pemerintah desa lewat dana desa untuk mengintervensi langsung miskin ekstrim ini. Menurut Pak Desa seperti apa tanggapannya soal strategi penanganan miskin ekstrim ini? Silakan Pak Desa. Ya, terima kasih. Dari 2 minggu yang lalu kami menugaskan perangkat desa kami untuk turun di masyarakat, mengambil data-data yang masyarakat yang masih kategori miskin ekstrim dan mendapatkan ada beberapa orang, dan inilah tahun depan kami akan memprogramkan untuk membantu mereka yang kami anggap sangat layak untuk mendapatkan itu. Dan karena saya beranggapan ketika ini bisa kita lakukan, maka yang sekian masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ekstrim, tahun depan setelah kami anggarkan itu, maka tidak ada lagi yang namanya miskin ekstrim. Kemudian yang kedua, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa berkenaan dengan bantuan langsung tunai BLT sebenarnya dapat membantu masyarakat miskin. Namun program ini tidak dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi tidak mampu untuk meningkatkan kualitas. Apalagi BLTN ini dianggap mengurangi angka kemiskinan. Karena kenapa? Program ini adalah program yang jangka pendek dan sepertinya untuk sementara.
Oh iya. Olehnya itu kami selaku pemerintah desa dengan membaca situasi itu ada memang langkah-langkah yang akan kami lakukan ke depan supaya ketika tidak ada yang namanya BLT, maka kami akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat supaya bisa proaktif untuk menghidupi dirinya, kemudian mencari lapangan kerja atau diberikan lapangan kerja atau meningkatkan peredaran modal kepada mereka. Betul sekali. Saya kira ini sangat menarik yang disampaikan Pak Desa. Saya banyak desa yang saya kunjungi Pak Desa, cenderung memang kepala desanya berpikir yang reguler saja, ya, apa yang disampaikan oleh misalkan program-program dari Bupati, kementerian. Saya tanpa berpikir yang lebih mendalam lagi, sehingga mungkin ini yang beda yang saya rasa dari desa Campagai dengan desa yang lain. Saya kira soal BLT ini, ya itu tadi yang sampaikan Pak Desa bahwa ini hanya untuk sementara, itu cukup masuk akal juga sih Pak Desa, karena untuk menanggulangi kemiskinan ini tidak hanya butuh uang saja, harus memang ada suntikan moral kepada masyarakat tersebut yang tidak hanya misalkan duduk diam merenungi nasib sebagai orang miskin. Harus memang ada keinginan yang kuat dari masyarakat tersebut untuk keluar dari keadaannya. Jadi saya kira ini sangat menarik, masih mungkin buat kementerian dalam program nantinya. Terakhir Pak Desa, saya minta tanggapan Pak Desa ini soal apa harapan-harapannya ke depan ini soal entahkah itu dana desa, entahkah itu kementerian desa atau pemerintah pusat, karena di Kementerian Desa sendiri itu kan mengawal program yang ada di desa, kemudian yang Kementerian Dalam Negeri itu organisasiannya dan Kementerian Keuangan itu salah satunya dorong uangnya. Apa harapan-harapan Pak Desa ini sehingga mungkin nanti kalau misalkan video ini sampai kepada yang berwenang kebijakan di sana bisa mempertimbangkan masukan Pak Desa. Silakan Pak Desa, apa Harapan kami sebagai kepala desa, khususnya di Desa Campagaya ini, paling tidak masyarakat Desa Campagaya memperbaiki kondisi kehidupannya. Itu yang pertama, memperbaiki kondisi kehidupannya. Kemudian yang kedua, kita mendorong untuk memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Iya. Itu harapan kami. Kemudian yang ketiga, harus pandai-pandai mengelola uang dengan baik. Iya, sekali. Harus pandai-pandai dan terjadi. Kemudian berkenaan dengan dana desa, kami punya harapan kepada 3 kementerian ini yang menangani tentang dana desa. Salah satu di antaranya adalah Menteri Keuangan yang bertugas untuk mengelola keuangan desa. Kemudian Menteri Dalam Negeri adalah mengelola tentang organisasi, dan Menteri Desa adalah punya kewenangan untuk program-program desa ke depan. Dari ketiga menteri kementerian ini, kami selaku kepala desa berharap kepada ketiganya supaya dana desa ini sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah desa untuk mengelola sendiri. Artinya dana yang dimasukkan ke desa tidak lagi melalui daerah, tapi langsung ke rekening desa. Kalau ini bisa terwujud permintaan kami, maka kami yakin bahwa cara pengelolaan dana desa itu akan lebih mudah, karena kita terkendala dengan administrasi segala macam yang dibuat sehingga biasa terlambat untuk penyaluran dana desa tersebut. Ketika dana desa ini langsung ke rekening desa, maka tepat sasaran dalam pengelolaan dana desa itu sendiri. Itu harapan kami selaku pemerintah desa untuk menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa supaya menjadi perhatian kepada kepala-kepala desa bahwa anggaran itu harusnya langsung ke rekening desa. Seperti itu harapan kami, Pak. Luar biasa penyampaian dari Pak Desa. Saya kira
Kinya kita sudah dapat, poinnya kita sudah dapat dari misalkan strateginya Pak Desa ini dalam menanggulangi kemiskinan ekstrim di desa tadi, kita sudah dengar sama bahwa Pak Desa nanti insya Allah akan memberikan bantuan itu baik itu permodalan maupun treatment secara psikologis yang sedianya mungkin akan memberikan pemahaman kepada KPM tersebut untuk mau berusaha secara giat untuk keluar dari keadaannya. Kemudian yang terakhir ada pesannya Pak Desa ini buat kebijakan yang ada di pusat, bahwa menurut Pak Desa dana desa sebaiknya itu langsung ke rekening desa. Bisa dia menangkap ini sepertinya Pak Desa menginginkan tidak ada lagi intervensi tanda kutip yang berlebih dari pemerintah yang ada di atas pemerintah desa. Entah itu titipan, mohon maaf saya mungkin sampaikan saja titipan atau lain-lain, saya kira bisa diminimalisir sehingga penggunaan dana desa ini bisa lebih maksimal dan tepat sasaran. Saya kira demikian Pak Desa, terima kasih banyak waktunya berdiskusi dengan saya soal pengentasan kemiskinan ekstrim. Sobat Desa, kita jumpa lagi di bincang-bincang desa selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Jadi ini renta Bu. Aisyah jadi. Pakai si bala deh. Yang pertama sekolah di Sekolah. Yang kedua Sekolah juga. sekolah. Yang terakhir Di kelas 3 ini ya, 2 ya. Kedua. Yang terakhir tuh Baru baik. selama ini pernah ada bantuan dari pemerintah? Tidak, sudah mati suamiku. Ya selama misalkan keadaannya begini, pernah ada pemerintah kabupaten atau ke desa Dewa Mai? Tidak ada. Tidak ada. Karena Dewa enggak bantuan sentuhnya. Doi. Kapan sudah 1 kali. Satu kali. Iya. Itu bulan berapa? Sama ini. Berapa itu semua? 900. Ini apa ini? Ya, Ini apa yang jadi silangan? Selama bilangan Ustaz. beli beras Beli beras. Tidak ada juga lahan pertaniannya, tidak ada tanahnya. tidak ada. Jadi apa pekerjaannya selama ini? Masuk ojek. Oh, ojek. Buru-buru. Oh, buruh. Sepak batu. Kemudian ini lokasi punya sendiri. Iya, punya aku. Oh, punya sendiri. Sertifikat. Iya. Tidak ada sertifikat nah. Oh, tidak ada sih. Tidak ada sertifikat jadi. Tidak ada tuh. Ini apa harapannya Ibu ini untuk pemerintah yang keadaannya seperti ini? Apa harapan? Apa mikir hati retak? Hati retak. Berarti ke rumahnya. Iya. Itu anak sekolah bayar lagi Jum? Tidak. Tidak ya, dua-duanya tidak bayar. Tidak. Baju kita pun pasti sekolah tinggi pun nanti lagi bayar. Selana, pertanyaan dan lain dari pemerintah lebih bagus taraf hidupnya. Jadi kita sekolah yang ada. Kalau gratis, kalau tidak ada misalkan yang ini sampaikan ke pemerintah desa. Misalkan Erkentami SMP, SMA, sampaikan ke pemerintah desa. Itu mungkin Pak Desa bisa bantu di pulangan. Nah, dia ki tanpa sekolah, na usia sekolah, tanpa sekolah. Karena pun na cara dia mau tahu, dia nanti kalau tahu lagi, kenapa? Iya. Nah cara dia, desa mungkin ada. Iya, perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa saya terpilih kepala desa baru 10 bulan yang lalu.
kondisi rumah ini baru saya lihat. Dan sekarang saya langsung terjun melihat sendiri keadaan rumah ini. Dan kami akan berjanji kepada Ibu untuk tahun depan kami akan renovasi ini rumah. Kami akan memperbaiki ini rumah dengan sebaik-baiknya. Karena ini adalah merupakan sebuah tanggung jawab kami selaku pemerintah desa. Bila mana ada rakyatnya, ada masyarakatnya yang mengalami kesulitan semacam ini, maka pemerintah harus turun tangan untuk mengambil alih itu. Karena setahu saya pemilik rendah. Dia sudah tidak ada lagi penopan keluarganya untuk menafkahi dia, sehingga selaku pemerintah tentunya harus turun tangan. Tahun depan akan kami renovasi ini rumah dengan sebaik-baiknya, dan harapan kami kepada Ibu tetap semangat bekerja, jangan selalu berharap bantuan pemerintah, tapi bangkit dan munculkan semangat baru untuk tetap bekerja, hidupi anak-anak kita. Kalau itu yang bisa kita tanamkan dalam diri kita, maka saya yakin taraf hidup ini bisa didapat. Kita harus banting tulang. Membayangkan rezeki itu tidak semudah dengan mengembalikan telapak tangan. Tentunya harus kerja keras. Dipasikolai natta, dipasikolai, karena sekolah itu adalah merupakan sebuah pekerjaan yang sangat bagus. Karena kenapa beda cara pengelolaan uang ketika orang itu punya pendidikan dibanding orang yang tidak punya pendidikan. Makanya kalau ingin merubah, karena tidak ada di pembayaran untuk sekolah anak-anak kita, ingin merubah, kalau memang kita tidak bisa, anak-anak kita ke depan akan bisa merubah taraf hidup ini ketika kita boleh di pasikolan juga anak kita. Ya, di pasikolan dengan setinggi-tingginya. Jangan putus asa, tetap bangkit, semangat, dan tetap bekerja. Itu harapan kami kepada Ibu. Jadi sekali lagi, selaku pemerintah desa akan berjanji untuk memperbaiki rumah ini. Dari kebetulan mah Ibu sebenarnya wawancara ini soal nanti kamu kehidupan. Terus secara langsung ancinikin keadaan balap keadaan kondisi yang ada di rumah ini. Jadi mungkin si Gama Jinjo mungkin salah tahun depan Bu main poin bagikan bala. Terima kasih banyak ini Bu. Kita sudah dijemput atau diterima dengan baik di rumah ini. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat desa Senusantara. Kali ini saya bersama KPMD Desa Campagaya, Pak Muhammad Nuriman. Beliau kita sebentar berdiskusi soal bagaimana pembangunan infrastruktur di Desa Campagaya. Seperti yang kita sudah saksikan bahwa jalan tani ini didanai oleh dana desa. Bagaimana pendapatnya Pak Imam KPMD Desa Campagaya, apakah program infrastruktur ini bermanfaat atau seperti apa, mau ditingkatkan seperti apa, kita minta pendapatnya. Silakan Pak Imam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Seperti yang kita lihat, kondisi infrastruktur yang ada di Desa Campagaya, alhamdulillah di tahun ini semakin meningkat ya. Dan saya rasa pertumbuhan ekonomi yang ada di masyarakat juga sangat terbantu dengan adanya kegiatan pembuatan jalan tani ini, karena masyarakat untuk ke areal pertanian semakin mudah dan terbantu dengan sangat terbantu dengan adanya jalan tani ini. Pak Imam, ini kan infrastruktur ini tidak ada pada tahun anggaran berapa? Dan sumber daya yang ada di seperti apa nanti tahun 2023? Kalau pandangan saya sih untuk kedepannya akses di jalan tani ini semakin maksudnya diperbaiki lah.
lebih baik lagi, karena kan kita lihat kondisi sekarang kalau musim hujan, masuk musim hujan, jalan tani ini sangat susah untuk diakses oleh masyarakat. Saya mau lagi gali lebih dalam lagi soal pemanfaat jalan tani ini, karena pemirsa mau tahu berapa sih sebenarnya manfaat ini jalan tani. Ini dikaitkan dengan jumlah KPM miskin ekstrim yang ada di desa. Mungkin Pak Desa bisa menjelaskan berapa datanya, kemudian apa-apa saja yang mesti ditingkatkan di program infrastruktur jalan tani. Silakan Pak Desa. Iya. Kalau yang di sini yang termasuk dari kelompok tani ada 10 kelompok tani Di Desa Campagaya. di desa Campagaya Pak. Yang terdaftar dari petani di sini yang masuk di kelompok tani minimal 30 orang dalam satu kelompok, berarti kan ada 10 kelompok berarti 300 kakak Pak. Oh, Ya, dan semuanya yang melewati. Menikmati ya, akses ini. yang menikmati. Kemudian kalau produksi pertaniannya, apakah ada peningkatan setelah adanya jalan ini? Pembahasan. Kalau di sini berapa musim di sini? Kalau di sini 3 musim. Ya, musim. Artinya musim hujan itu rata-rata petani di sini menanam apa? Tanam padi. Padi. Iya. Musim kedua Padi juga. padi juga. Yang terakhir Yang terakhir ada yang menanam padi, ada yang menanam jagung. Ya. tapi kalau saya lihat Pak Dusun, saya mau lagi gali kembali soal ini kan sebelum ada ini bagaimana kondisinya petani melewati akses jalan ke areal persawahan ini, dan setelah adanya apa yang dirasakan oleh petani, Pak Dusun? Iya. Ini mula-mulanya kan tidak ada jalan tani, makanya ini petani di sini agak susah sekali menggarap tanahnya, karena yang pertama pengangkutan hasil panen Yang secara manual. sudah susah sekali dibawa ke gudang. Nah, sedangkan alhamdulillah ini ada jalan tani yang dibuat, ya mudah diangkut di sini untuk dibawa ke gudang. Oh begitu. Ya, Kalau soal apa pupuk dan lain-lain, enggak susah di sini Pak. ya alhamdulillah tidak susah saja, karena ada yang dibentuk khusus untuk agen pupuk dari distributor berhubungan dengan pertanian. Oh, seperti itu. Iya. Terima kasih informasinya Pak Imam, KPMD Desa Campagaya, Pak Dusun. Saya kira kita ini cukup yang dapat informasi lah soal bagaimana infrastruktur pertanian di Desa Campagaya dan produksi pertaniannya. Saya kira pemirsa Senusantara sahabat desa, apa yang telah kita dengarkan tadi terkait informasi tentang infrastruktur jalan tani inilah yang objektif yang ada di Desa Campagaya, sehingga paling tidak informasi tadi bisa menjadi referensi atau ya masukan untuk desa lain kalau nanti ada juga program yang ingin dilaksanakan di sana, khususnya di peningkatan infrastruktur pertanian. Saya kira untuk sesi kali ini cukup sekian, kita jumpa lagi di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sahabat desa, demikian bincang-bincang desa kita kali ini tadi bersama Kepala Desa Campagaya, bersama KPM dan calon penerima bantuan langsung tunai untuk masyarakat ekstrim tahun 2023 dan bersama KPMD Desa Campagaya bersama tadi Pak Imam dan Pak Dusun. Demikian kebersamaan kita kali ini di episode bincang-bincang desa ini. Salam desa, sampai jumpa untuk